Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mawaddah Nabila, jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 akan mempraktikkan micro teaching mengenai ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan mempraktikkan dengan model pembelajaran role playing atau bermain peran. Untuk teman-teman, terkhusus dosen saya, mari kita simak dan amati dari video yang akan saya buat. Sekian, saksikan selanjutnya di channel YouTube saya, Mawaddah Official. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, masih semangat puasanya ya? Semangat, Bu. Pandemi seperti ini dan kita sedang berpuasa, apapun itu tidak jadi alasan untuk kita tidak semangat menjalani ibadah puasa, apalagi menjalani aktivitas rutinitas kita seperti biasanya. Oke? Sebelumnya, ini Ibu akan absensi ya, dilihat teman-temannya ya yang tidak hadir ya, diberitahu Ibu ya. Ya, Bu. Oke, Alia, saya Bu. Dea, Saya, Bu. Kevin, Bu. Penny, Saya, Bu. Laras, Sarah, saya Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Ya, perapian pakaiannya sudah ini, presentasi kita sudah alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa yang belajar serta tadarus kita lanjutan dari surah Al-Ikhlas, yaitu sekarang surah Al-Taubah. Oke, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Oke, baik. Sesuai pertemuan kita minggu lalu, kita mempelajari tentang, ada yang ingat apa yang kita pelajari kemarin? Ya, pertemuan minggu lalu kita mempelajari ingin menaati keteladanan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai yang materi Ibu ajarkan kemarin, kita sudah membahas tentang beriman kepada malaikat Allah serta menyebutkan nama-nama malaikat dan menyebutkan tugas-tugas dari malaikat. Ya, ada berapa malaikat? Ada masih ingat? Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Iya, Dea. Berapa nama malaikat? 10. Iya, benar. Oke. Masih ingat ya? Oke, coba Alia disebutkan nama-nama malaikat yang 10. Jibril, Iya. Mikail, Israfil, Iya. Idrafil, Iya. Mukan, Nakir, Iya. Wan, Rakib, Atif, Malik, Malik, Iwan. Oke. Oke. Benny, coba sebutkan tugas dari malaikat Israel. Nabi Musa Abu, Israel. penyebut nyawa. Iya, benar. Mencabutnya nyawa. Oke. Dea, sebutkan tugas dari malaikat Malik. Jaga neraka. Iya, menjaga pintu neraka. Neraka. Oke.
Oke. Laras, tugas dari malaikat Ridwan. Ingat kan? Menjaga pintu surga. Masya Allah ya. Menjaga pintu surga. Pintu surga. Oke, masih ingat ya semuanya ya? Tadi tadi ya. Ya. Oke, kali ini kita akan masuk membahas tentang subtopik kali ini kita membahas tentang meneladani ketaatan malaikat. Nah, pada hari ini, pertemuan ini, anak-anak ibu harus tahu dan harus sampai mencapai tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu menguasai. Anak-anak ibu harus mampu menguasai itu makna meneladani keteladanan malaikat. Bagaimana sih keteladanan malaikat ini terhadap Allah dan pada hamba-Nya Allah? Tentu saja banyak ya faedahnya ya. Itu luar biasa banget. Allah malaikat itu meneladani ketaatan kepada Allah, kepada hamba-Nya, terutama Nabi Muhammad. Ya. Kedua, anak-anak ibu itu harus memahami hikmah beriman kepada malaikat Allah. Untuk hari ini hanya 2 itu saja pencapaian pembelajaran kita. Walaupun sedikit, tapi insya Allah harus kita pahami secara menyeluruh. Ini meneladani keteladanan ketaatan malaikat-malaikat Allah. Luar biasa malaikat itu ketaatannya terhadap Allah dan hamba-Nya Allah. Salah satunya kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Allah meminta untuk malaikat Israel menemui Allah. Datanglah malaikat Israel kepada Allah dan berkata, apa kata malaikat Israel? Wahai Allah, ada apakah gerangan engkau memanggilku? Kata malaikat Israel. Lalu malaikat Israel, Allah menjawab, wahai malaikat Israel, tugasmu adalah silahkan cabut nyawa Nabi Muhammad SAW hari ini. Lalu kembali berkata malaikat Israel kepada Allah, apakah sudah waktunya tiba malaikat Nabi Muhammad engkau panggil ya Allah? Kata malaikat Israel. Allah berkata, iya malaikat Israel, sudah tiba waktunya dia berhadapan denganku, kata Allah. Lalu Allah mengatakan lagi kepada malaikat Israel, silahkan malaikat Israel engkau turun ke bumi sertai dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sahabat Rasulullah yang pertama. Dari dia hijrah untuk mendapatkan wahyu di Gua Hira, malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad. Maka saksikanlah pencabutan nyawa itu Nabi Muhammad olehmu dan oleh malaikat Jibril, kata Allah. Lalu malaikat Israel kembali berkata kepada Allah, baik ya Allah, saya akan bersama malaikat Jibril untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Lalu pergilah malaikat Jibril ini. Malaikat Israel menemui malaikat Jibril. Lalu berkatalah malaikat Israel kepada malaikat Jibril, wahai hamba Allah yang mulia, malaikat Jibril, aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW dibersamai olehmu. Lalu berkatalah malaikat Jibril kepada malaikat Israel, kenapa saya ikut? Bukankah bagian tugas mencabut nyawa? Lalu berkatalah kembali malaikat Israel kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, aku diperintahkan atas anjuran Allah bahwasanya engkaulah sahabat Nabi Muhammad SAW, maka engkau tetap ikutlah bersamaku. Lalu apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril menolak karena dia tidak sanggup. Aku tidak sanggup untuk ikut. Aku tidak sanggup untuk melihat sahabatku tercabut nyawanya yang malaikat Israel. Lalu pergilah malaikat Israel tanpa anjuran dari Allah karena tidak ikut yang malaikat Jibril. Turunlah malaikat Israel dengan sendiri. Tadinya diantarkan oleh malaikat Jibril karena malaikat Jibril tidak mau ikut. Lalu apa? Datanglah malaikat Israel ke rumah Nabi Muhammad SAW dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Yang membukakan siapa? Membukakan pintunya adalah istrinya Nabi Muhammad SAW. Lantas apa kata Nabi Muhammad, istri Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, kata suaminya, saya membukakan pintu karena saya mendengar seperti adanya tamu. Tetapi ketika saya bukakan pintu, tidak ada satupun orang. Apa jawaban dari Nabi Muhammad SAW? Ya istri cinta atau muridnya Nabi Muhammad berkata, lemah lembut. Bukan karena memang zaman sekarang mungkin alay ya. Memang begitulah Nabi Muhammad serta rekan-rekannya, malaikat-malaikat Allah, hamba-hamba Allah, nabi-nabi Allah, dan mulai dari Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW. Wahai istri
datang dan menemui aku di kamarku. Dengan rasa heran, istrinya pun tidak lagi menghiraukan karena memang dia sudah percaya, oh berarti sudah ada tamunya tuh di hadapan suaminya. Lalu ditutup pintu oleh istrinya dan pergilah ke dapur. Lalu berkatalah Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Israel. Lalu mengucapkanlah salam terlebih dahulu malaikat Israel tersebut. Assalamualaikum ya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujar dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad berkata, ada apa gerangan engkau datang menemuiku, malaikat Israel? Malaikat Israel, maafkan saya, Nabi Muhammad. Saya diperintahkan oleh Allah telah tiba waktunya engkau dipanggil Allah. Engkau ingin mencabut nyawaku, ujar dari Nabi Muhammad SAW. Iya, tentu saja malaikat. Iya, Nabi. Lantas, kenapa engkau datang sendiri? Kemana sahabatmu? Mana malaikat Jibril? Dia menanyakan sahabatnya karena memang mereka itu saling berdampingan. Ketika hijrahnya Nabi Muhammad itu, yang membantu menunggangi buruk itu ya Nabi malaikat Jibril, dia yang membantu karena makanya itu tugas dari malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang telah diberikan amanah oleh Nabi Muhammad dari Allah. Itulah tugas malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad SAW menolak untuk dicabut nyawanya. Lantas kenapa? Karena tidak adanya sahabatnya untuk ikut menyaksikannya. Lantas Nabi Muhammad bertanya, kemana malaikat Jibril? Kemana sahabatku? Apakah dia sudah jijik melihat aku yang rentan tua? Apakah dia tidak mau melihat usiaku sudah diambil olehmu? Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, ia tidak ikut karena dia tidak ingin melihat dan menyaksikan sakitnya engkau dicabut sakaratul maut. Betapa sakitnya Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin masuk surga itu dicabut nyawanya merasa sakit. Awalnya itu sudah dicabut tapi dari ujung kakinya. Jangan engkau cabut nyawaku jika tidak ada sahabatku, kata baginda Rasulullah. Maka dari itu pergilah lagi malaikat Israel ke langit untuk menemui malaikat Jibril. Hasil mau tidak mau malaikat Jibril ikut bersama malaikat Israel. Tetapi sampai di rumahnya, ia tidak berdampingan juga. Ia juga melarang untuk dicabut nyawanya karena apa yang dipikiri lagi? Kenapa Nabi Muhammad SAW? Apalagi yang kurang? Bukankah sudah ada sahabat untuk menyaksikan engkau akan dicabut nyawanya? Iya, aku akan dicabut nyawaku. Begitu sakitnya engkau sudah mencabut nyawaku di pelupuk kakiku. Lantas bagaimana lagi nanti apa yang dipikirkan Nabi Muhammad? Apa yang dipikirkan Nabi Muhammad ketika takutnya dicabut nyawanya? Bagaimana keadaan umat? Tiga kali berturut-turut Nabi Muhammad itu hanya mengucapkan bagaimana keadaan dunia ini tanpaku, bagaimana hambaku, umatku setelahku nantinya tanpanya adaku. Itu yang dikhawatirkannya. Betapa luar biasanya. Nabi Muhammad itu dia kecil tanpa seorang ayah, disusul meninggal oleh ibunya, kakeknya, pamannya. Ia dari remaja itu hijrah kemana-mana, hidup dia mengalantung, ia mengembala kambing, ia berjualan kemana-mana dari negeri Syam kemana-mana dia dari kecil. Tapi yang dipikirkan dia itu apa? Jika satu mau tercabut oleh dari raganya, yang dipikirkan adalah umatnya. Dia tidak berharap, ya Allah izinkan aku untuk bertemu dengan ayahku yang sama sekali tidak pernah aku lihat di muka bumi ini. Bukan keluarganya, bukan saudara Nabi Muhammad dipikirkannya, tetapi kita, umatnya ini bagaimana keadaannya setelah dia tiada. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Lantas malaikat Jibril lah yang dari pojok pintu kamar Nabi Muhammad melihat dia dicabut nyawanya menjawab, wahai Nabi Muhammad, sahabatku, tenanglah. Jangan risaukan masalah dunia ini ke depan tentang umatmu. Karena Allah telah memberikan pegangan kepada mereka. Apa itu? Ya, benar. Al-Quran dan Al-Hadis sudah dipegangkan oleh umat-umatmu. Itulah yang akan menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat-umatmu. Jadi mereka dapat berkumpul dengan menanti di akhirat kelak. Jadi kamu jangan khawatirkan hal itu, kata malaikat Jibril. Maka berkatalah Nabi Muhammad kepada malaikat Israel, baik kalau begitu, silahkan cabut nyawa saya sekarang juga. Maka
baik, tidak berbuat dosa, tapi sakaratul maut yang dirasakan dia itu luar biasa sakitnya, apalagi kita manusia yang tidak berbuat kesalahan dan hilang. Bagaimana lagi merasakan sakit sakaratul maut? Ini juga jadi renungan buat kita. Benahi apalagi dibenahi, perbaiki sholat. Karena di alam kubur yang pertama kali ditanyakan adalah apa? Sholat yang ditanyain, sholat, tidak lain dari itu. Kewajiban, jangan kerjakan hal-hal yang sunnah-sunnah dulu kalau emang tidak bisa. Karena hal sunnah itu seperti memakai cadar juga, itu hal fase agak lebih tinggi lagi karena itu sudah sunnah ya, al-hadis sunnah itu sudah sunnah. Ada yang mewajibkan, rasanya memakai cadar itu tidak wajib, jadi itu tidak masalah. Nah jadi di alam kubur itu ditanya itu adalah ibadah sholat. Tidak akan usah sholat duha, sholat tahajud, itu bukan berarti kata ibu itu tidak menganjurkan ya. Itu adalah pahala lebih plus-plusnya. Tapi cukup lakukan, jangan tinggalkan ibadah sholat yang wajib 5 waktu sehari semalam. Oke, sampai sini sudah dipahami ya materi tentang pengembangan ketaatan malaikat. Oke, next kita akan bahas tentang hikmah mengimani malaikat. Nah, ada yang tahu apa saja hikmah mengimani malaikat? Sebutkan salah satunya boleh. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, oke. Hikmah mengimani malaikat Allah yang pertama yaitu semangat berbuat kebaikan karena merasa malaikat Allah selalu melihat. Malaikat apa yang mencatat amal baik dan amal buruk di dunia? Nah, itu seharusnya kita pahami, harus kita ingat, oh berarti saya berbuat kebaikan ini ada orang yang ada malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk saya. Ingat nak, kita berniat baik saja. Misalnya nih, Alia ingin bersedekah, itu niatnya sudah ada, niat untuk sedekah, tetapi tidak dilakukan, belum lagi terrealisasikan itu sedekah, itu sudah tercatat pahalanya. Niat saja walaupun nggak jadi sedekah itu niatnya sudah ada, pahalanya sudah ada, apalagi sudah dilakukan. Tetapi kalau kita melakukan hal buruk, misalnya Kevin ingin menjaga temannya, itu niatnya belum dicatat, tapi lain kalau yang hal baik itu sudah dicatat. Nah kalau hal buruk itu belum dicatat, tapi kalau sudah terjegal dan jatuh temannya, disitulah malaikat sudah tercatat amal buruk dari kelakuan Kevin. Itu betapa mulianya yang kita ya, niat buruk itu masih ada batas-batas ininya. Oh belum dulu lagi, kalau emang sudah dilakukan barulah ini. Nah yang kedua yaitu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui anak-anak ibu, beda dengan orang Muslim yang beragama Islam dengan orang beriman itu berbeda. Kenapa? Orang beriman itu sudah tentu orang Muslim yang beragama Islam. Akan tetapi kalau orang Muslim yang beragama Islam belum tentu dia beriman. Paham? Paham ya? Banyak orang Muslim yang beragama Islam mengaku dirinya agama Islam. Ibarat kata zaman sekarang ngomongnya Islam KTP ya. Dia Islam tapi kelakuannya ibadah yang tidak seperti ibadah pada Allah kurang, pada sesama pada orang tua juga kurang. Itu dia bukan orang Islam, tapi dia tidak menampakkan dan tidak menunjukkan bahwasanya dia orang beragama Islam. Tetapi kalau dia sudah beriman, sholatnya udah alhamdulillah mantap, taat sama orang tua, terhadap temannya baik, sopan, itu sudah tentu beriman, maka dia adalah bagian dari orang Muslim yang beragama Islam. Next yaitu menghindari keinginan berbuat dosa. Yang terakhir yaitu sadar tentang kesadaran bahwasanya adanya alam gaib yang tidak terlihat oleh mata. Oh iya, oleh manusia. Oke, sampai di sini dapat dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Ada ya? Oke, kalau gitu ibu ingin melihat sih sebatas mana anak-anak ibu memahami materi yang ibu jelaskan tadi. Oke, Kevin,
Sini Allah. Jadi Allah dengan malaikat Israel dulu ya. Allah dengan malaikat Israel. Nah, oke. Suatu ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menemui Allah agar diperintahkan untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Wahai malaikat Israel, aku memerintahkan untukmu mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Telah waktunya Nabi Muhammad kembali berhadapan denganku. Saya melakukan perintahmu. Dan kamu turun bersama malaikat Jibril. Baik, saya turun. Lalu pergilah malaikat Israel menemui malaikat Jibril. Gimana Kak? Wahai malaikat Jibril, assalamualaikum. Assalamualaikum, wahai malaikat Jibril. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mengajakmu Mencabut nyawa. untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Wahai malaikat Israel, saya tidak sanggup. Belum dijawab sama Waalaikumsalam. Wahai malaikat Israel, saya tidak sanggup sanggup untuk melihat. melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi ini sesuai perintah Allah. Tapi ini sesuai perintah Allah yang Maaf malaikat Israel, saya tidak bisa. Malaikat Israel, saya tidak bisa. Lalu pergilah malaikat Israel sendiri untuk turun ke bumi menemui Nabi Muhammad SAW. Dan masuk dan dia disebut. Waalaikumsalam. Wahai suamiku, sepertinya tadi saya bukan itu, tapi kemarin saya bertanya tidak ada satu orang pun di luar sana. Saya cinta bahwa kamunya sudah ada di dalam. Lalu pergilah istri Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan Nabi Muhammad beserta tamunya. Lalu datanglah malaikat Israel mendekati Nabi Muhammad SAW dan berkatalah dengan maksud dan tujuan malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dalam sini, wahai malaikat Jibril? Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad. kemana sahabat? Mana malaikat Jibril? Kenapa kita ikut bersama? Kenapa dia tidak hadir menyaksikan? Dia tidak sanggup melihat. Dia tidak sanggup melihat Muhammad. Baiklah kalau gitu, panggilkan dia baru saya siap untuk dicabut nyawa saya. Baiklah, kalau begitu panggil dia baru saya siap untuk dicabut nyawa saya. Bagaimana keadaan umat? Wahai Nabi Muhammad, kamu jangan risau karena Allah sudah menurunkan Al-Quran dan hadis kepada umat. Baiklah, Kalau gitu saya siap untuk baiklah. Kalau itu saya siap dicabut nyawa saya. Lalu datanglah malaikat Israel mendekati Nabi Muhammad untuk mencabut nyawanya. Seakan-akan sakit ya, cabutlah nyawanya dari atas kepala. Allahu Akbar. Karena sekiranya materi yang kita paparkan hari ini dapat dipahami anak-anak ibu ya. Siap ya. Untuk sekian pertemuan kita hari ini, ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, PR kita di rumah yaitu anak-anak ibu silakan hafal nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Minggu depan akan ibu tanyakan satu persatu dan untuk menjadikan nilai dari tugas kita pertemuan minggu ini tentang malaikat. Oke, cukup sekian ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih teman-teman, terkhusus dosen saya yang sudah menyaksikan dari tugas saya menyelesaikan tugas micro teaching kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.